Terima kasih rapat bagian hukum yang telah menjelaskan panjang lebar ya. Ya, apalagi kalau misalnya Bapak ada yang ini apa namanya dari fakultas hukum yang praktek pemberian bantuan hukum baru membahas amdalnya di provinsi itu kurang lebih Pak genangannya itu membutuhkan 5.000 hektar 36 desa, 2 kabupaten kota, 7 kecamatan ya, dan berapa jumlah pendudukannya di sana. Kami inginkan format pengisian daripada pelaporan ini semacam apa? Nah, yang kami inginkan semacam perlindungan hukum bagi guru. Bahkan kami di Dikbud Konawe sudah berusaha, baik itu beasiswa, perlindungan anak, bahkan anak disabilitas yang mengamanahkan kita di Permendikbud pasal 1 nomor 70 tahun pelaksanaan wisuda. Hal itu kami berikan sebagai bentuk apresiasi yayasan dan institusi sebagai bentuk penghargaan kepada salah satu mahasiswa kami yang penyandang disabilitas perusahaan. Apakah yayasan atau universitas juga menjadi sasaran dari ranham ini? Artinya yang bisa dimintai data informasi terkait dengan pelaksanaan HAM di sektor pendidikan. Dijelaskan terkait sosialisasi ini. Ya. Terima kasih kepada kawan-kawan. Hari ini kita datang di Konawe melakukan sosialisasi terkait dengan rencana aksi hak asasi manusia. Khususnya kita melaksanakan laporan aksi HAM B08. Ini persiapan kita. Dengan harapan dengan adanya sosialisasi semacam ini, kita berharap dari tim yang ada di sini, karena dalam laporan itu membutuhkan data dan fakta. Data dan fakta itu ada di dinas-dinas terkait. Oleh karena itu kita minta hadirkan hari ini supaya kita satu persepsi dalam rangka menyamakan data dukung kita untuk laporan B08. Dengan harapan ini pemerintah provinsi ada target. Ya. Kalau dari 17 kabupaten kota mendapat nilai terbagus, itu ada apresiasi dari kementerian. Ya. Bahkan ada namanya pemerintah kabupaten atau bupati wali kota itu diundang ke kementerian atau kepresidenan yang mengundang dalam rangka menerima penghargaan. Kalau kita sudah memenuhi target. Oleh karena itu kita sebagai pembina di provinsi tidak henti-hentinya melakukan pembinaan kepada 17 kabupaten kota. Harapan kita supaya kegiatan ini berdasarkan Perpres 53 tahun 2001 tentang rencana hak asasi manusia 2021-2025 kita eksis. Ya. Ini merupakan rencana aksi yang kelima Pak ini. Jadi sudah ada rencana aksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ceritanya generasinya terus berlanjut. Ya. Sekarang kita sudah menginjak pada generasi yang kelima. Oleh karena itu di dalam generasi kelima itu banyak dilibatkan. Ada tokoh masyarakat, ya, tokoh LSM, badan usaha milik daerah, swasta, ya, termasuk stakeholder yang kita undang tadi. Di dalam rangka supaya aksi HAM ini juga bisa dipublikasikan ke tempat-tempat lain. Karena ini dasarnya jelas, ada perpres yang kita tindak lanjut gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Targetnya Pak? Target kita laporan aksi HAM di provinsi negara itu minimal rata-rata kan sekarang. Dulu waktu aksi 1 dia menggunakan parameter warna. Ada merah, kuning, dan hijau. Sekarang dengan aksi HAM yang kelima kita menggunakan parameter penilaian. Ada angka. Kalau itu dalam satu aksi data dukungnya lengkap, itu nilainya 100. Ya. Tapi kalau tidak lengkap, itu bisa menjadi nilai 60 atau 40. Sebagaimana yang tadi ungkapkan tadi. Kalau sama sekali tidak melapor, itu nilainya 0. Contohnya tadi ada kabupaten kota yang tidak melapor sama sekali. Ya. Itu nilainya 0. Itu kan sangat mempengaruhi juga kinerja pemerintah provinsi negara, apakah melaksanakan aksi HAM apa tidak. Itu kan sangat mempengaruhi. Tapi dengan laporan yang bagus, tanggapan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu melaksanakan aksi HAM dengan sempurna.
Oleh karena itu yang kita harapkan gitu ya. Makanya kita dari Biro Hukum dengan Kanwil Hukum dan HAM itu kita juga terbuka menerima saran dan masukan dari teman-teman dari Kabupaten Kota dalam rangka memperbaiki bagaimana aksi B04, B08 dan B012. Demikian, terima kasih. UMD jadi yang swasta sama Pak pengisiannya gitu ya. PDAM ada PDAM ini. Di PDAM gitu ya, termasuk penyiapan loket pembayaran rekening air yang bisa akses roda apa namanya, roda bisa lewat. Satu itu ketika Bapak